Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Visip Outlaw Vol 3. Nah teman-teman semua, akhirnya sekian lamanya akhirnya kita nge-upload ataupun ngebuat video mengenai podcast Visip Outlaw Vol 3 ini. Jadi sebelum kita masuki podcast kita pada hari ini, mungkin saya akan membacakan ataupun menjelaskan sebenarnya tema apa sih yang mau kita bawakan di podcast kali ini teman-teman semua. Jika sebelumnya itu kita membahas mengenai advokasi yang ada di kampus Visip Unmul itu sendiri, untuk sekarang ini kita akan membahas mengenai membangun budaya ilmiah dan berpikir kritis di era disrupsi teknologi, seperti itu teman-teman semua. Nah teman-teman semua, sebelum kita masuki podcast pada hari ini, mungkin kita bisa kenalan dulu nih. Sebelumnya, aku Aditya Divamadia selaku staf dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Jadi teman-teman semua, di samping saya di sini ada narasumber kita yang luar biasa sekali. Mungkin abang atau kak nih saya manggilnya nih. Ya kak. Kak aja ya. Mungkin kak bisa kenalin dirinya di sini, kakak sebagai narasumber dan apa? Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paresal Paris, panggilannya Paresi atau Paris sih. Lalu saya merupakan mahasiswa angkatan 2023, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional kelas B, dan sekarang sedang menjabat sebagai Kepala Departemen Riset dan Kajian Strategis di Rekastra, Kepala Riset juga di FISIA Chapter Unmul, dan juga masih banyak lagi teman-teman. Baik, itu dia teman-teman semua profil dari pemateri kita ataupun narasumber kita pada hari ini. Fun fact teman-teman, jadi Kak Faris ini merupakan salah satu kakak tingkat saya di program studi hubungan internasional, dan kami juga satu organisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, seperti itu. Nah teman-teman semua, mungkin daripada berlama-lama, mungkin langsung aja kita masuki sesi tanya-tanya nih. Jadi Kak Faris, sebenarnya apa sih yang memotivasi Kak Faris ini untuk bisa terus berkarya dalam dunia riset dan keilmuan hingga saat ini? Oke, kalau dari saya pribadi ya, alasan saya memang mau motivasi lah untuk meriset dan terus berkarya itu bisa bilang sebuah keinginan lah untuk terus berkembang, bisa bilang. Karena salah satu cara untuk kita berkembang itu adalah dengan berkompetisi lalu juga belajar. Nah, salah satu cara berkompetisi yang baik itu ya ikuti riset dan juga lomba, karena kita dapatkan rival lah bisa bilang yang memotivasi, tapi juga seringkali di dalam lomba tuh dapat masukan juga dari juri-juri yang ada untuk bisa bagaimana meningkatkan riset kita. Seperti itu. Oke. Betul. Oke, luar biasa banget ya teman-teman semua. Nah, tadi kan abang sudah menjelaskan nih motivasi yang mendorong abang untuk terus berkarya di dalam dunia riset dan juga keilmuan. Nah, pastinya ada tantangan dong bang. Kalau boleh tahu nih bang, menurut abang apa sih tantangan utama abang dalam membangun budaya ilmiah di kalangan mahasiswa sekarang? Dan juga kalau misalkan kita mendapati tantangan utama tersebut, mitigasinya itu seperti apa, ataupun strategi yang mungkin abang lakukan untuk bisa melewati tantangan tersebut? Oke, mungkin aku akan berikan beberapa penjelasan sih, soalnya ya bagiku tantangan yang kita alami saat meriset tuh berbeda-beda setiap kali tingkatan kita tuh ada. Misalnya seperti saat pemula ini beda lagi, saat sudah mulai berkembang itu beda lagi juga. Contohnya tuh saat kita pemula, menurutku salah satu alasan atau tantangan yang paling ada itu keraguan dalam diri sendiri untuk terus mau mencoba, karena banyak orang jujur aja itu malu atau tidak percaya diri atau merasa rendah diri bisa bilang, karena mereka merasa pasti akan kalah, karena itu ya tidak mau berkarya atau meneliti terus. Tapi kan satu-satunya cara terbaik untuk kita bisa mengatasi keterbatasan itu ya mau nggak mau kita harus menghadapi keraguan kita sendiri. Itu biasa bilang kita membuka pintu lah. Iya. Nah, karena itu dalam pintu itu akhirnya kita bisa mendapatkan kepercayaan diri dan bahkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Iya, lalu itu kan dari pemula. Tapi saat kita berpengalaman, menurutku ada beberapa hal. Pertama itu manajemen waktu bisa bilang. Contohnya kan kita nih sebagai mahasiswa, kita harus
menyeimbangkan antara akademik, kuliah, sama kehidupan pribadi. Dan itu belum tentu semua mahasiswa bisa. Misalnya saya tahu mereka perlu kerja kah, atau banyak tugas. Dan itu mau gak mau ya kita harus belajar untuk manajemen waktu atau menekankan skala prioritas. Lalu selain waktu, kita kan bisa riset, kita harus berkolaborasi, bisa bekerja sama dalam tim, bisa bilang. Nah, dalam pengalaman saya pribadi ya, salah satu hal yang sangat berbahaya itu saat kita tidak bisa berkolaborasi atau tidak bisa bekerja sama dengan baik dalam satu tim. Misalnya nih, ada satu orang yang ya agak malas-malasan kah, atau seperti egonya tinggi kah, atau apakah, itu ya mau nggak mau kita harus ya hadapi. Antara kita harus bisa berkompromi antara aku sama dia kah, atau ya mau nggak mau kita harus putuskan. Soalnya kalau mau riset, misalnya kita terus mengalami konflik terus menerus, itu malahan risetnya nggak jadi. Jadinya antara ya kita saling mengerti, atau ya kita mau nggak mau harus berpisah. Seperti itu. Betul. Oke, jadi yang saya tangkap berarti di sini adalah mahasiswa sekarang tuh banyak mengalami yang namanya keraguan dalam dirinya. Mereka takut ataupun malu untuk dapat memulai. Padahal kalau misalkan kita memulai aja dulu gitu bahasanya, itu sebenarnya adalah langkah yang bagus untuk kita bisa keluar dari zona nyaman kita seperti itu. Oke, selanjutnya nih Bang. Ini kan kita bisa dibilang ada di era digital ya Bang, yang dimana ketika kita ingin mendapatkan informasi itu sangat mudah sekali dibanding di zaman sebelumnya, yang dimana kita sekarang tuh kalau misalkan pengen tahu informasi yang ada di luar negeri, bahkan misalkan itu tuh kita hanya tinggal perlu membuka HP kita, lalu kita biasa scroll sosial media, itu kan biasanya banyak gitu Bang. Informasi-informasi digital mengenai kegiatan-kegiatan di luar sana. Nah, sebagai mahasiswa nih Bang, bagaimana sih cara Abang itu untuk bisa meningkatkan literasi informasi agar mampu memilah data yang ilmiah dan juga dapat dipertanggungjawabkan? Karena seperti kita tahu bahwasanya banyak sekali masyarakat terutama yaitu mahasiswa itu mereka tuh kadang mendapatkan informasi di sosial media itu tanpa bahasanya mensaring lah, maksudnya kayak ngefilter informasi tersebut. Kadang mereka tuh hanya langsung mendapatkan informasi tanpa mencari tahu lah kebenarannya. Nah, kalau menurut Abang sendiri itu ada tips nggak bagaimana cara mahasiswa ini untuk bisa meningkatkan literasi dan juga mampu memilah data yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan? Menurutku ya, salah satu hal yang paling penting bagi kita untuk bisa meningkatkan literasi itu ya mau nggak mau kita harus membiasakan banyak membaca. Soalnya ya kebanyakan sekarang masalahnya itu kebanyakan orang bersifat impulsif, di mana mereka melihat satu hal yang biasa bilang agak pedas lah di sosial media. Nah, mereka langsung bertindak, tapi tanpa menyaring apakah ini memang terjadi atau apakah ini memang terjadi tetapi seperti dilebih-lebihkan, sehingga reaksinya ternyata melebihi daripada isu yang terjadi. Nah, karena itu seharusnya ya bagi kita mahasiswa, ketika kita melihat suatu hal perkara itu kita harus seperti katanya lihat sumber aslinya, data pustakanya bisa bilang. Kita coba cari lah misalnya ada video-video lain kah yang membahas soal ini. Yang penting kita tidak boleh langsung bertindak tanpa kejelasan. Itu yang harus dilakukan. Seperti contohnya saya tahu pastikan ada berita yang seperti ya, pastikan apakah ini hoax atau apakah ini memang benar. Lalu kedua, kita mau nggak mau juga harus mencari sumber atau hal-hal yang membahas subjek yang sama tapi dalam sudut pandang yang berbeda. Karena salah satu hal yang terjadi di masyarakat sekarang, mereka hanya membaca dari sudut yang mendukung pemikiran atau perspektif mereka sendiri. Ini namanya seperti echo chamber gitu, seperti ruangan kosong yang gema-gemanya nih hanya memantulkan apa yang mereka ingin dengar, tapi itu belum tentu apa yang sebenarnya terjadi. Karena contohnya seperti misalnya ada terjadi pemukulan ini oleh siswa ke guru, misal bilang ya kita harus cari tahu apakah ini memang terjadi kah. Lalu kalau memang ini terjadi, kita harus lihat dulu dari perspektif siswanya gimana, dari perspektif gurunya ini gimana. Nah, setelah kita bisa menyaring semua informasi dari kedua sisi, baru kita bisa melihat apakah ini
apakah ini sebenarnya yang terjadi? Lalu kedua, apa yang memang seharusnya kita lakukan? Seperti itu. Iya. Oke, jadi yang dapat saya simpulkan ketika kita sedang berada di era informasi digital, kita harus mampu melihat dari perspektif orang lain nih Bang, jangan hanya dari perspektif kita saja, agar kita bisa memilah nih mana informasi yang buktinya tuh konkret lah dan juga dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Iya. Oke, luar biasa banget. Nah, Abang kan kalau nggak salah ingat kan sempat ada ikut lomba KTI dan sebagainya ya Bang, dan lomba itu segala macam, dan sempat juara juga ya teman-teman semua. Mulai. Jadi Kak Faris ini juga sempat mendapatkan juara di lomba KTI nasional ya kalau nggak salah. Iya, nasional. Luar biasa banget teman-teman semua. Dan kebetulan beliau juga salah satu juara satu Mapres Visip Unmul tahun 2024 teman-teman semua. Jadi saya lupa infoin kalau misalkan Kak Faris ini merupakan salah satu Mapres Visip teman-teman semua, yaitu mahasiswa berprestasi yang tahun 2024 ya Bang. Ya. Tahun berapa sih Bang? 2024 ya? Tahun ini sih. Oh, tahun 2025, sorry teman-teman semua ya. Jadi yang mau saya tanyakan ini Bang, seberapa penting sih keterlibatan mahasiswa itu dalam mengikuti KTI, LKTI dan juga publikasi ilmiah bagi perkembangan kapasitas akademik mereka? Secara kalau Abang ini kan sudah cukup berpengalaman lah di bidang keilmuan KTI dan sebagainya, bahkan sempat juara juga di lomba esai. Nah, menurut Abang seberapa penting sih keterlibatan mahasiswa dalam KTI, LKTI dan juga publikasi ilmiah bagi perkembangan kapasitas akademik mahasiswa itu sendiri? Oke, menurutku pribadi ya, apa yang kita harus lakukan sekarang nih seperti memberikan pandangan. Kalau salah satu tujuan mahasiswa, fungsi mahasiswa itu adalah untuk menganalisa apa kejadian yang terjadi di masyarakat dan memberikan solusi dari apa yang mereka pelajari. Nah, karena itu kita dari setiap hari mahasiswa tuh diajarkan secara nggak langsung bagaimana cara membuat karya tulis, dari ujian, esai, bahkan ulangan itu semua. Bahkan kan Nina nanti melakukan skripsi. Ya, itu semua menunjukkan bahwa memang mahasiswa itu seharusnya dituntut untuk bisa menganalisa dan menciptakan karya tulis. Nah, oleh karena itu kan salah satu hal yang diwajibkan kepada kita. Nah, tapi karena semua mahasiswa diwajibkan, alangkah baiknya juga jika memang kita ingin meningkatkan kapasitas kita atau seperti menunjukkan bahwa portofolio kita ini lebih baik, atau memang kita memiliki passion yang sangat besar dan kapasitas kita memang sangat bagus bagi dan bermanfaat bagi masyarakat. Itulah kenapa kita harus aktif di karya tulis dan lomba-lomba, karena ini merupakan sebuah bukti kalau kita memang memiliki minat dan juga kita memiliki kapabilitas untuk bisa memberikan analisa yang bermanfaat bagi bangsa. Karena itu kita juga bisa menciptakan bagaimana dengan karya tulis kan kita sudah berkompetisi, bersaing dengan semua mahasiswa. Nah, kita akhirnya apa? Jika kita juara, alhamdulillah, artinya kita sudah bisa. Tapi walaupun kita kalah, itu belum tentu juga kita tidak berhasil. Karena kita yang penting itu pengalaman yang kita dapat dari kompetisi dan juga dari masukan-masukan lah jika diberikan para hakim nanti. Karena kita akhirnya bisa belajar. Kita akhirnya bisa belajar dari kegagalan itu. Nah, sedangkan kalau kita merasa dari skripsi aja, ya mohon maaf, tapi ya kemampuan menganalisa dan menulis kita ya sangat terbatas jadinya. Hanya dibentuk skripsi kah atau hanya dibentuk ujian, itu saja. Baik, wah berarti bisa dibilang kayak misalkan publikasi ilmiah dan juga KT ini sangat berperan penting lah ya bagi perkembangan mahasiswa yang ada di Indonesia seperti itu Bang. Karena kan kita sendiri tahu bahwasannya mahasiswa ini dituntut untuk bisa menjadi agent of change ataupun agen perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Oke. Iya, betul. Nah Bang, tadi kan kita sudah ngomongin mengenai kita hidup di era digital dan sebagainya. Nah, kurang afdol rasanya kalau misalkan kita nggak membahas mengenai AI ini Bang. Kita tahu kan kalau misalkan di era digital sekarang itu perkembangan AI itu cukup masif sekali ya teman-teman semua. Nah, menurut Kakak Faris sendiri nih, bagaimana perkembangan teknologi AI
akan mempengaruhi kualitas SDM penelitian di masa depan. Apakah akan menjadi akselerator atau justru menimbulkan ketergantungan? Karena kan kita tahu sendiri bahwasanya banyak sekali mahasiswa, bahkan bukan mahasiswa lagi Kak, anak-anak sekolah itu yang kadang ketika mereka mengerjakan tugas di rumah itu tuh mereka banyak sekali menggunakan teknologi yaitu Artificial artificial intelligence ataupun AI itu. Nah, kalau menurut Kak Faris sendiri nih sebagai apakah teknologi seperti AI ini akan mempengaruhi kualitas SDM penelitian yang akan datang ataupun justru AI ini bisa menjadi alat bantu kita lah untuk bisa meneliti secara bagus lah atau seperti apa Pak? Oke. Sebenarnya ya kalau kita melihat sudut pandang AI, kita harus sadar kalau AI ini hanya alat. Nah, dan alat tuh memang bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Nah, bisa dilakukan secara baik atau bisa dilakukan secara buruk. Nah, ini semua tergantung kepada cara orang memakai alat itu. Iya. Karena itu, jadinya menurutku cara kita memakai AI apakah itu bisa dipakai jadi akselerator atau bahkan penghambat, itu dua-duanya bisa. Iya. Tapi ditentukan bagaimana kita bisa mengimplementasikan teknologi ini. Nah, karena mau tidak mau AI ini ada dan akan tetap tinggal di hidup kita. Soalnya ini memang membuka sangat banyak perubahan. Sekarang juga negara-negara besar, Cina, Korea, Amerika Serikat tentu saja, kan ini sedang bersaing di bidang teknologi AI. Sekarang menurutku pribadi, kita bukannya harus memberikan peringatan atau larangan pemakaian AI, tetapi malahan bagaimana cara mengimplementasikan atau memakai AI ini dengan cara yang baik gitu misalnya. Jadi misalnya daripada kita meminta mereka langsung membuat satu soal dan jawaban yang lengkap itu, ya kita juga harus sebenarnya ya minta aja berikan satu referensi kah atau bahkan satu sudut pandang yang bisa dipakai untuk kita uji analisa. Soalnya ya ini kalau peringatan soal kemajuan teknologi itu sudah ada dari zaman dulu bahkan misalnya. Seperti kan pas aku kecil misalnya, dulu orang tua aku bilang ya jangan main HP terus, jangan pakai internet. Ya kalau bisa tuh baca buku aja. Ya pada akhirnya apa kan? Kita semua nih belajar memakai gadget semua, pakai digital sudah. Bahkan kalau kita mau lanjut lagi, aku pernah tuh baca ada tuh prasasti kuno ribuan tahun lalu, itu ada orang guru mengeluh kalau sekarang nih anak-anak murid-muridnya nih tidak malas lagi sudah untuk menghafal pelajaran. Mereka maunya apa? Menulis dan membaca pelajaran itu, mencatat lah bisa bilang. Karena teknologi mencatat tuh baru ada. Karena ya kalau bilang ini jangan pakai, menurutku itu tidak boleh. Tapi ya kita harus bilang kalau memakai ini seharusnya seperti ini. Inilah yang kita harus pakai dengan AI. Seperti itu ya Kak. Jadi penggunaan teknologi AI ini gak salah jika kita menggunakannya tidak terlalu sering dan juga kita bisa manfaatkannya sebaik mungkin lah. Karena kan teknologi AI ini merupakan salah satu perkembangan teknologi juga lah ya Kak, yang dimana banyak sekali negara-negara bahkan negara-negara super overpower seperti kayak Cina dan juga Amerika itu sekarang itu berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi AI seperti itu. Jadi buat kawan-kawan semua untuk pengguna-pengguna AI ataupun ChatGPT dan sebagainya itu kalau bisa pergunakanlah sebaik mungkin karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kawan-kawan semua. Oke, seperti itu. Mungkin kita bisa masuk ke closing statement nih Kak Faris karena kan kita sudah membahas berbagai macam mengenai budaya ilmiah lah, terus juga perkembangan AI dan juga bagaimana cara kita bisa ngefilter informasi di era digital sekarang. Nah, boleh dong nih Kak Faris closing statementnya bagi Kak Faris bagi mahasiswa yang ingin seperti Kak Faris lah, kan secara akademik Kak Faris ini pengalamannya luar biasa sekali, mulai juara lomba esai nasional dan juga bahkan di tahun ini mendapatkan
mahasiswa berprestasi itu juara 1. Nah mungkin ada closing statement nih dari Kak Faris mengenai pengalaman-pengalaman yang sudah kakak dapati di tahun-tahun ini. Kalau menurutku ya, kalau kita dalam berprestasi itu sebenarnya kita tidak perlu berfokus pada hadiah atau piala atau piagam dan sebagainya. Tetapi lebih seperti ke bagaimana kita bisa belajar dari segala pengalaman yang kita lalui. Nah, lalu untuk mahasiswa sekarang nih, zaman nih sudah sangat canggih gitu kan. Kita sudah punya teknologi yang bisa membantu kita dan bahkan itu bisa mempercepat waktu kita untuk berkarya. Oleh karena itu, sekarang ini merupakan salah satu waktu yang sangat tepat untuk kalian mulai belajar dan berkembang. Kalau bisa, langsung aja tinggalkan keraguan-keraguan kalian dalam situ. Karena memang dalam belajar tuh agak susah, tapi ya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kak Faris, tadi kan kita sudah ngebahas banyak lah, mulai dari perkembangan AI lah, terus juga mengenai budaya-budaya ilmiah dan juga peran mahasiswa di budaya ilmiah itu sendiri. Nah, kalau boleh nih Kak, closing statementnya dong bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin aja minat nih di bidang-bidang akademik seperti Kak Faris. Kan Kak Faris sendiri itu menjadi mahasiswa berprestasi di tahun 2025 ini karena berkat pembelajaran yang cukup banyak lah yang dapat kakak alami gitu. Mungkin bisa nih closing statement dari Kak Faris untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mau ataupun minat yang di bidang akademik itu sendiri. Oke, baik. Jadinya ya menurutku pribadi sekarang kan merupakan saat untuk melakukan perubahan. Karena sekarang dunia sedang sangat berubah. Bangsa kita semakin maju, tetapi ya masalah kita juga semakin banyak, perubahan iklim, perang atau pencemaran seperti ya masalah sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Nah, oleh karena itu salah satu cara untuk kita berkembang ya dengan cara menganalisa dan memberikan solusi. Nah, dan salah satu cara itu ya kita tidak mau ya harus membaca dan belajar. Nah, sekarang bagi kalian mahasiswa ini sekarang merupakan zaman di mana teknologi mempermudah kehidupan kita. Sekarang kita tidak perlu beli-beli buku yang banyak atau nyimpan buku-buku besar karena bisa tersedia di tablet. Nah, sekarang di internet, ya, Bang? Ya betul, di internet. Sekarang juga ada yang bisa mempercepat kalian belajar di AI itu sendiri. Nah, sekarang kalian memiliki tugas di mana kalian perlu untuk berkembang. Dan karena itu, tinggalkanlah keraguan yang ada dalam diri kalian. Karena memang pada awalnya mungkin akan terasa agak susah, rumit, tidak paham apa yang dibaca, tidak mengerti apa yang dijelaskan. Tapi ya lama-kelamaan kita juga akan makin paham. Karena sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Ya itu aja sih menurutku yang bisa disampaikan. Itu dia ya kawan-kawan semua, closing statement luar biasa dari Kak Faris hari ini selaku narasumber kita pada hari ini. Baik, mungkin itu aja kali Kak Faris untuk podcast kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dalam kondisi baik dan juga sehat walafiat. Amin. Baik, mungkin teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman semua masih ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Faris, mungkin untuk sosial medianya ada tertera di bawah sini. Untuk tim editor untuk ngedit sosial medianya Kak Faris, mungkin teman-teman semua masih ada yang penasaran gitu mengenai budaya-budaya ilmiah yang ada di kalangan hidup kawan-kawan semua, mungkin bisa langsung DM ke Kak Faris. Baik, itu aja mungkin teman-teman semua untuk podcast kita pada hari ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Dadah.